zat, yang mana di sini nanti kita akan pelajari ada namanya zat tunggal, ada zat campuran. Nanti campuran ini ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Dan ibu yakin sekali anak-anak semuanya pasti sudah tahu apa-apa saja contoh-contoh yang ada di rumah kita. Tapi mungkin ada saja dari anak-anak belum mengetahui mana yang campuran, mana yang tunggal. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk, siapakah yang bisa memimpin baca doa? Silakan Dina. Baik teman-teman semua, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan kita awali pembelajaran kita dengan doa, semoga Allah berkati kita, Allah memberkati kita dalam mendapatkan ilmu pada saat hari ini. Baiklah, tujuan dari pembelajaran ini, Ibu mengharapkan sekali Ananda bisa mengelompokkan mana benda-benda yang termasuk ke dalam zat campuran dan zat heterogen, homogen nantinya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan. Nah, kemarin Ibu sudah menyuruh Ananda membaca buku, apakah sudah dibaca? Sudah. Alhamdulillah. Nah, nanti kita langsung saja ya. Nah, mengingat kemarin di Lebaran Idul Fitri, apa saja minuman-minuman yang ada di rumah kita? Kemudian ini adalah contoh-contoh minuman yang yang ada di rumah kita, yang biasanya kita hidangkan kepada tamu kita ketika mereka datang ke rumah kita. Nah, dari contoh-contoh ini kita akan bisa mengelompokkan mana saja zat tunggal, mana saja nanti zat campuran. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu pengertian zat. Nah, ini kita harus tahu dulu. Sebelum kita masuk kepada contoh, kita akan ketahui dulu apa saja itu pengertian zat. Zat biasanya itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa, maka dinamakan dengan zat. Contoh, hari ini Ibu membawa salah satu media yang nanti anak-anak Ibu akan melaksanakannya di depan. Ini ada kopi, bukan ya, ini ada gula. Kemudian ini ada teh. Kemudian ini adalah garam. Nah, garam juga akan masuk ke dalam contoh zat nantinya. Nah, garam ini juga mempunyai massa dan ada ruang yang ditempatinya. Nah, sekarang berarti kita sudah tahu bahwa zat ini adalah segala sesuatu yang mempunyai massa tidak usah dan menempati ruang. Nah, kemudian zat ini ada dua pengelompokannya. Yang pertama ada namanya zat tunggal. Ya, apalagi campuran. Iya, benar sekali, ada zat campuran. Nah, zat tunggal ini biasanya ini adalah zat yang terdiri dari satu jenis saja. Contohnya kita lihat di sini. Ini adalah garam. Garam ini termasuk salah satu contoh zat tunggal. Kenapa? Karena hanya satu saja. Hari ini kita bisa bernafas, kita menghirup oksigen, juga dinamakan dengan zat tunggal. Jadi zat tunggal ini ada berbentuk padat, ada yang berbentuk cair, dan ada yang berbentuk gas. Kalau berbentuk cair apa saja, Nana? Air, Bu. Iya, benar sekali. Contohnya adalah air. Nih, contohnya. Ini adalah air, termasuk kepada zat tunggal atau zat murni yang belum dicampur dengan apapun. Nah, kemudian kita akan masuk kepada campuran, dan ternyata campuran ini ada nanti namanya campuran homogen dan heterogen. Ya, benar sekali. Campuran homogen, kemudian ada homogen, heterogen. Nah, campuran homogen kita akan lihat dulu. Nah, ini adalah kelas kita. Kelas kita semuanya terdiri dari perempuan. Jadi kalau perempuan semua berarti sama ya. Gak ada laki-lakinya kan ya? Ada. Ada siapa? Oh iya, ada bapak. Oh ya, oke. Berarti kalau kelas kita kan ada bapak, berarti kelas kita disebut dengan apa? Heterogen atau homogen? Heterogen atau homogen? Heterogen. Ya,
benda yang berbeda. Sementara homogen ini bendanya adalah sama. Ya, kalau heterogen ini adalah berbeda. Kalau kita masukkan kepada contoh dari pengertiannya, di mana ini campuran homogen ya. Ini adalah campuran zatnya, tidak bisa kita bedakan. Sedangkan campuran heterogen, zatnya bisa kita bedakan. Nah, kita akan lihat di sini tadi ada yang bilang Fanta, ada yang bilang spirit, minumannya ada sirup. Nah, sirup ini termasuk salah satu zat. Ini sirup, ini adalah termasuk zat ya. Kemudian ada TS. Kalau TS, nah ini ya campurannya apa kira-kira nah? Gula. Iya benar sekali, ada gula, ada air, ada air, ada tehnya, air, kemudian ada es ya. Kalau misalnya kita mau pakai es maka dikasih es, kalau tidak maka tidak usah. Nah kemudian ada di dalam bulan termasuk ya, ada jus. Ini juga. Sekarang yang akan kita lakukan pada percobaan di kelas pada saat hari ini adalah percobaan yang mana Ananda nanti diminta untuk ke depan membuat sebuah larutan. Larutannya yang pertama adalah larutan garam, yang kemudian yang kedua itu adalah teh. Jadi ibu minta kepada Ananda semua, siapa yang bisa tampil ke depan kelas nah? Ambil apa tuh Bu? Bikin minuman larutan. Awak Bu. Boleh, silahkan. Ya, silahkan Nara. Awak penasaran apa? Yang Nio minum teh manis. Awak pakai es Nionya Bu. Aduh, kasih gua dong.
Baiklah anak ibu semuanya, karena di sini ada larutan. Yang pertama ini adalah larutan garam. Ada yang mau melihat? Silakan melihat dulu. Asin, Bu. Ya, ini adalah larutan garam. Ketika kita berikan air, kita aduk atau kita larutkan di dalam air, maka lama-kelamaan garamnya akan berubah. Nah, air pun akan berubah, garam pun berubah. Yang awalnya berbentuk padat, akhirnya menjadi cair. Nah, kemudian air yang tadinya tidak berasa atau air sejuk, ketika diberikan garam maka dia akan berasa asin. Nah, begitu juga dengan teh. Nah, ini adalah teh. Kalau kita lihat, teh ini terdiri ada air sejuk tadinya ya, air putih, yaitu air panas. Nah, kemudian kita kasih gula, kemudian selain itu ditambahkan dengan teh. Nah, dari dua buah bentuk larutan yang ibu buat, ayo yang mana dikatakan dengan zat tunggal di sini? Garam. Kenapa garam bisa dikatakan zat tunggal? Ya, karena dia sendiri. Nah, dan bentuk dari larutan garam tidak bisa kita bedakan. Karena garam ketika dimasukkan dalam air, apakah bisa dilihat lagi garamnya? Ya. Kemudian kita lihat larutan teh ya, air teh yang kita bikin. Setelah kita bikin air teh dan ternyata teh yang kita gunakan, apakah tehnya bercampur dengan air, Nak? Tidak. Tidak. Apakah tehnya hilang? Tidak. Ternyata tehnya masih ada. Nah, masih utuh. Apabila suatu benda ketika kita masukkan ke dalam larutan dan ternyata benda salah satunya tidak larut dan masih bisa kita lihat dalam bentuk wujudnya, maka ini dinamakan dengan larutan apa? Yaitu tidak bisa yaitu zat yang bisa kita bedakan. Nah, ini adalah salah satu contoh larutan yang ada di rumah kita. Nah, kemudian di dalam kehidupan kita banyak sekali contoh-contoh dari larutan ini yang bisa kita manfaatkan. Kalau di dapur biasanya apa yang ada, Nak? Ada micin ya, ada ajinomoto, ada salsa, ada nasi cuka. Nah, zat-zat ini adalah disebut dengan zat tunggal karena belum kita campur dengan cairan atau air nantinya. Nah, kemudian sebagaimana di dalam hal ini air yang kita ketahui sebagai zat tunggal, kita mengkaji sedikit ayat Al-Qur'annya. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 10 dan dikatakan bahwa di sana Allah menurunkan air ke bumi yaitu untuk kehidupan bagi manusia. Dan ternyata air yang diturunkan ke bumi juga bermanfaat bagi tumbuhan di mana nanti tumbuhan akan tumbuh dengan subur. Nah, kemudian selain itu air ini juga sangat bermanfaat dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan manusia, kehidupan hewan, dan kehidupan tumbuhan. Nah, dan ternyata air ini sebagai zat murni atau zat yang Allah turunkan dan itu sangat banyak manfaatnya, terutama bagi kita sebagai manusia yang bisa kita gunakan sebagai sumber kehidupan. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan ya? Tidak, semuanya paham? Paham. Oke, kalau semuanya sudah paham, nah tugas di rumah adalah silahkan dibaca bukunya, kemudian diisi LKS-nya, lanjutan pembelajaran kita di halaman 32. Nah, pada hari ini pembelajaran kita bisa kita simpulkan bahwa zat apa? Zat adalah segala sesuatu yang menyebabkan dan menikmati uang. Zat ada dua, apa saja zatnya? Ada zat campuran. Kemudian zat campuran ada dibagi menjadi dua, apa namanya? Heterogen. Apa saja contoh campuran homogen? Gula, air. Kemudian campuran heterogen ada air kopi, kemudian ada lagi fresh juice. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.